Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Albara dari kelas A dengan NPM 237105057. Kali ini saya akan membahas tentang tata bahasa reguler dan FSA. Jadi, aturan produksi bahasa reguler sebuah otomata sehingga menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai himpunan sebuah unta yang menggerakkannya dari state awal ke salah satu dari state yang diterimanya. Otomata berhingga pada gambar 1 menerima ekspresi regular. Selain dengan ekspresi regular, kita dapat mengkonstruksi aturan-aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. Kita ingat juga batasan aturan produksi untuk bahasa regular, yaitu berikut. Lalu ada mengkonstruksi aturan produksi dari suatu finite state automata. Dalam mengkonstruksi aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu FSA, perlu kita ingat yang menjadi perhatian kita adalah state yang bisa menuju ke state akhir. Mesin finite state automata di gambar 1 memiliki input A bisa dan B. Simbol A dan B akan menjadi simbol terminal pada aturan produksi yang akan kita bentuk. Misalnya kita tentukan simbol awal adalah S, kita identikan S dengan state awal Q0. Dari Q0 mendapat input A menjadi Q1, bisa kita tuliskan sebagai aturan produksi S menjadi A, di mana E kita identifikasikan dengan Q1. Sebenarnya lebih tepatnya adalah bagian yang belum terbangkitkan. Kita bisa menambahkan simbol variabel baru setiap kali kita perlukan. Dari Q1 mendapat transisi epsilon tanpa menerima input ke Q2 dan Q3. Kita tuliskan sebagai berikut. Bila kita identikan Q2 sebagai A dan Q3 sebagai B, dari Q2 mendapat input A tetap ke Q2 dan dari Q3 mendapat input B tetap ke Q3, bisa kita tuliskan sebagai berikut ini. Lalu FSA untuk suatu tata bahasa reguler. Bila sebelumnya dari satu diagram transisi FSA kita bisa membuat aturan produksinya. Misalkan terdapat tata bahasa reguler dengan aturan produksi. Bisa kita lihat hasilnya pada gambar 4. S akan berkorelasi dengan Q0, A dengan Q4, dan B dengan Q1. Sementara S epsilon menandakan Q0 termasuk state akhir. Contoh lain akan dibuat diagram transisi untuk tata bahasa reguler. Hasilnya bisa kita lihat pada gambar 5. Kita lihat S akan berkorelasi dengan Q0, A dengan Q2, B dengan Q4, sementara S ke epsilon menandakan Q0 state akhir. Dari S menuju B, maka kita bisa membuat transisi epsilon dari Q0 ke Q4. Dari A kita tentukan state Q3 termasuk state akhir. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.